Pernah nggak sih ngerasa kalau aturan main di kantor atau di dunia profesional itu kok kayaknya beda ya sama yang selama ini diajarin ke kita? Hari ini kita akan ngebahas sebuah topik yang sering kali bikin gak nyaman tapi penting banget, kekuasaan. Kita akan bedah aturan-aturan mainnya yang jarang diomongin, berdasarkan karya dari Profesor Stanford Jeffrey Pfeffer. Nah, kutipan dari Rosabeth Moskenter ini, wah, kena banget ya. Kekuasaan adalah kata kotor terakhir Amerika. Ini nunjukin konflik yang kita semua rasain. Kita tahu kekuasaan itu penting, tapi ngomongin secara terang-terangan tuh rasanya tabu. Orang yang punya seringnya pura-pura nggak punya, dan orang yang pengen berusaha banget kelihatan nggak ngejar-ngejar. Aneh kan? Coba deh kita ingat-ingat lagi, resep sukses yang diajarin ke kita kan biasanya sama. Kerja keras, jadi orang baik, jadi tim player yang oke, bersikap adil. Kita percaya kalau ngelakuin itu semua, ya udah pasti cukup. Tapi, gimana kalau resep itu ternyata belum lengkap? Gimana kalau untuk benar-benar bisa bikin gebrakan dan punya pengaruh, ada seperangkat aturan lain yang harus kita mainkan? Oke, sekarang kita masuk bagian pertama ya. Kita bakal bongkar beberapa mitos yang paling sering kita percaya soal dunia kerja dan kekuasaan. Mari kita hadapkan apa yang kita harap jadi kenyataan dengan apa yang data dan penelitian tunjukkan. Siap-siap ya, mungkin ada beberapa yang bikin kaget. Mitos pertama nih, kita senang banget kan mikir kalau kekuasaan itu sekarang makin nyebar, makin terdesentralisasi, semua orang punya suara. Tapi coba lihat deh kenyataannya. Dari kendali Mark Zuckerberg atas platform media sosial raksasa sampai bank-bank besar yang makin besar lagi, data justru nunjukin kebalikannya. Kekuasaan itu malah makin ngumpul, makin terkonsentrasi di tangan segelintir orang. Nah, mitos yang satu ini mungkin yang paling susah buat kita terima. Kita kan pengennya percaya ya kalau hasil kerja kita tuh udah cukup. Performance is everything. Tapi sebuah penelitian nunjukin sesuatu yang menarik. Ternyata kemampuan buat main politik kantor, kemampuan berjejaring, membangun aliansi, itu jadi prediktor yang lebih kuat buat dapatin kekuasaan daripada cuma sekedar jago di kerjaan teknis doang. Terus ada nasihat yang kayaknya ada di mana-mana. Jadilah diri sendiri atau be authentic. Kedengarannya bagus banget kan? Tapi ternyata keaslian yang tanpa filter itu bisa jadi bumerang loh. Coba bayangin seorang manajer baru yang terlalu terbuka soal rasa insecure-nya ke tim barunya. Niatnya mungkin baik, pengen jujur, tapi risikonya kredibilitasnya malah bisa anjlok. Dengar semua ini emang bisa bikin gak nyaman ya. Dan menurut Pfeffer, biasanya kita bakal ngelewatin 4 tahap reaksi. Pertama, penyangkalan. Ah, ini mah nggak berlaku di perusahaan gue. Terus masuk ke tahap marah. Dunia tuh nggak seharusnya begini. Setelah itu, bisa jadi sedih. Kok miris banget ya? Dan akhirnya kalau kita mau maju, kita sampai di tahap terakhir, penerimaan. Oke, inilah kenyataannya. Sekarang, apa yang harus gue lakuin? Nah, kalau kita udah sampai di tahap penerimaan tadi, pertanyaannya kan jadi simple. Terus gimana? Gimana caranya kita mainin game ini dengan lebih cerdas dan efektif? Yuk kita masuk ke 3 prinsip utama buat membangun kekuasaan. Prinsip pertama, ini kedengarannya agak radikal ya, langgar aturan. Tapi coba deh pikirin lagi. Aturan-aturan itu, baik yang tertulis atau enggak, seringnya kan dibikin sama orang yang udah punya kuasa buat ngejaga posisi mereka, buat ngejaga status quo. Jadi kalau mau bikin terobosan, kadang kita justru harus berani keluar dari jalur yang udah ada dan bikin aturan main sendiri. Biar kebayang, nih ada contoh. Gimana coba caranya masuk ke acara makan malam super eksklusif di Sundance Film Festival kalau nggak diundang? Mustahil kan? Coba kita lihat kisah nyata dari Christina Troitino, mantan mahasiswanya Pfeffer. Caranya tuh benar-benar out of the box. Dia ngelanggar banyak banget aturan gak tertulis. Dia kirim email singkat, to the point, dan berani. Pas dapet tawaran, dia sengaja nunggu 48 jam baru balas. Kenapa? Buat nunjukin kalau waktunya dia juga berharga. Puncaknya, dia datang ke acara itu sambil bawa temennya yang juga nggak diundang. Dia nggak minta izin, dia bertindak seolah-olah dia emang pantas ada di situ. Ini kutipan dari dia, ini nunjukin banget pola pikirnya. Dia sadar kalau pakai cara biasa dia nggak bakal dapat kesempatan yang sama. Jadi dia harus mainin gamenya dengan cara yang beda banget. Dia nggak pasrah sama aturan, dia justru mengubah permainannya. Oke, prinsip kedua, kekuatan koneksi. Ini bukan lagi soal apa yang kamu tahu, tapi siapa yang kamu kenal. Dan yang lebih penting lagi, siapa yang kenal kamu. Jadi, membangun jaringan tanpa henti itu bukan lagi pilihan, tapi sebuah keharusan strategis.
Coba lihat deh kisah Omid Kordestani, contoh sempurna banget. Dia insinyur brilian, tapi karirnya mentok karena dia cuma fokus kerja. Terus, dia bikin keputusan radikal. Dia sengaja ngurangin waktu buat ngerjain tugas teknis dan nambahin waktu buat bangun hubungan. Hasilnya, dia jadi salah satu orang paling dikenal di Silicon Valley. Sampai-sampai pendiri Google yang nyari dia buat jadi karyawan nomor 11. Prinsip ketiga, dan ini krusial banget, bangun personal brand yang kuat. Kenapa? Karena kalau kamu nggak nyeritain kisahmu sendiri, orang lain yang bakal ngelakuin itu buat kamu. Dan ceritanya belum tentu yang kamu mau. Ini soal mengendalikan narasi tentang diri kamu sendiri. Contoh ini gila banget sih. Ada seorang VP di Facebook, Deborah Liu. Dia bikin proyek yang ngasilin 15% pendapatan perusahaan. Gede banget kan? Tapi anehnya, dia dapat pengakuan yang minim banget. Nah, untuk proyek lain yang lebih kecil, dia sengaja ngebangun narasi, cerita perjalanan pahlawan timnya. Hasilnya, justru proyek kecil inilah yang jadi legendaris di internal perusahaan. Ini nunjukin kalau hasil kerja aja nggak cukup. Cara kita ngejual cerita di belakangnya, itu yang penting. Sekarang, kita sampai di aturan yang terakhir. Dan jujur, ini yang paling kontroversial dan mungkin paling susah diterima. Aturan ini ngejelasin fenomena yang pasti kita semua pernah lihat. Kenapa orang-orang yang udah sukses dan berkuasa tuh kayaknya bisa lolos dari banyak hal? Ini dia kenyataan pahitnya. Begitu seseorang udah sukses, udah di puncak, cara dia sampai ke sana, sekalipun caranya ya dipertanyakan, seringkali bakal dimaafin, dilupain, atau bahkan dicari-cari pembenarannya. Kesuksesan itu sendiri seolah-olah jadi tiket izin untuk semuanya. Ternyata, ilmu sosial punya istilah buat fenomena ini. Namanya moral decoupling atau pemisahan moral. Gampangnya, ini tuh kayak trik mental yang kita lakuin buat misahin penilaian kita terhadap kinerja seseorang dari penilaian kita terhadap moralitas orang itu. Ini cara otak kita biar nggak pusing sama konflik batin. Dan sadar nggak sadar, kita sering banget loh ngelakuin ini. Kita tepuk tangan buat atlet hebat walaupun kita tahu skandal pribadinya. Kita kagum sama CEO visioner walaupun taktik bisnisnya mungkin kejam. Kita misahin antara prestasi yang kita kagumi dan perilaku yang mungkin nggak kita suka. Dan mekanisme psikologis inilah yang tanpa sadar ngebantu orang berkuasa buat tetap di atas. Jadi, setelah kita bedah semua ini, semua aturan tak terucap ini, kita ditinggalin sama satu pertanyaan terakhir yang penting banget buat direnungin. Kalau ternyata kemenangan itu bisa bikin kita nulis ulang aturan, maka pertanyaannya buat diri kita masing-masing adalah, permainan seperti apa yang bersedia kita mainkan demi mencapai tujuan kita?